Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini saya dan Kak siapa? Perkenalkan dulu boleh Kak? Perkenalkan, saya Nanda Satria. Saya mahasiswa pekerjaan untuk saat ini belum ada, masih berstatus mahasiswa. Ya, baik Kak. Dengan Kak Nanda statusnya mahasiswa baik. Pada siang hari ini saya akan melakukan penkes terkait dengan penyakit MAH. Ya, ini ada SAP-nya atau Satuan Acara Penyuluhan. Tentunya topiknya yaitu MAH atau gastritis. Sub pokok pembahasannya intinya itu nanti dijelaskan pencegahan penyakit MAH. Sasarannya yaitu mahasiswa bernama Kak Nanda tadi. Harinya itu hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Pukulnya jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, waktunya nanti bisa disesuaikan, tetapi di sini dituliskan 30 menit. Medianya lewat Zoom dan menggunakan PowerPoint serta Microsoft Word. Ya, sebelumnya apakah sudah tahu itu penyakit apa? Sudah sedikit paham, Mas. Penyakit MAH itu penyakit ketika menunda-nunda makan. Terjadi saat kita suka menunda makan. Ya, baik Kak. Penyakit MAH itu penyakit atau gangguan karena keseringan menunda makan sehingga asam lambungnya menjadi naik dan menimbulkan rasa perih yang cukup besar ya. Penyakit MAH ini banyak diderita oleh masyarakat, tetapi yang paling banyak untuk sekarang ini adalah anak muda, di mana sedang menghadapi kesibukannya seperti sekolah ataupun hal-hal lainnya, sehingga penyakit ini harus ditanggapi dengan serius ya. Baik, tujuan untuk Penkes ini yaitu menginformasikan kepada peserta terkait apa itu penyakit gastritis, terutama ke dalam menjelaskan pencegahan dan penanggulangannya. Tujuan khususnya yaitu definisi dan pengertian tentang penyakit MAH, ada juga penyebabnya, gejalanya juga ada, serta macam-macam dan cara pencegahan penyakit MAH. Nanti metodenya saya akan menjelaskan yaitu dengan ceramah, ada juga sesi tanya jawab. Baik, ini tabel perencanaan kegiatan sudah cukup jelas, nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik, langsung saja ke materi terkait dengan penyakit MAH ini. Ya, untuk PowerPoint-nya apakah sudah kelihatan? Belum. Belum. Baik. Ya. Bagaimana Pak? Sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Judulnya penyakit MAH. Ya. Pengertian dan definisi penyakit MAH. Itu dikenal sebagai kelebihan kadar asam lambung sehingga menyebabkan perasaan terbakar atau rasa sakit di bagian ulu hati, Mas. Ini tepatnya di sini kan.
Ini sering terjadi akibat sering makan makanan yang berlemak, telat makan, lalu banyak minum alkohol, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Keadaan ini bisa menyebabkan lambung menghasilkan asam tambahan sehingga rasa tidak enak, rasa mau muntah dan sepah itu muncul. Ya, untuk penyakit MAH ini itu memang sering terjadi pada golongan setingkat dengan usianya yaitu antara 20 tahun sampai 30 tahun, di mana memang pada usia tersebut kebanyakan mengalami kesibukan sehingga banyak yang lupa makan dan penyakit ini menyerang. Ya. Kelebihan asam lambung yang berlarut-larut atau berulang itu merupakan peringatan atau tanda. Jadi kalau seseorang yang akan mengalami penyakit ini pasti akan merasakan rasa sakit, sedikit sakit maksudnya, di bagian lambung atau usus. Ya. Selanjutnya, penyakit ini diketahui dengan adanya rasa nyeri yang menaun dan kadang-kadang sangat menusuk di bagian ulu hati. Ya. Ini nyerinya juga bisa dikurangi, Mas, dengan cara makan, ya. Apabila sudah mulai terasa gejalanya, jangan lupa makan dan pertahankan sebisa mungkin. Maksudnya kalau waktu makan pagi diharuskan itu makan apapun keadaannya, jangan sampai perutnya itu kosong. Kalau tidak itu setiap 6 jam harus makan. Masuk ke bagian selanjutnya, penyebabnya. Berikut ini adalah penyebabnya penyakit MAH diantaranya, yaitu pola makan yang tidak teratur atau amburadul. Maksudnya ada seseorang yang makan jam 6 pagi, tapi untuk makan siangnya biasanya pukul 2 siang baru makan, ataupun pukul 4, atau bahkan ada yang sampai malam baru makan. Kemungkinan itu tidak nafsu makannya, tetapi kalau menyangkut kesehatan itu harus mau tidak mau harus makan, karena kalau tidak penyakit ini bisa menyerang. Memang susah ya untuk merubah kebiasaan tersebut. Selanjutnya itu ada faktor jenis makanan. Biasanya seseorang yang sering makan masakan yang pedas dan asam, seperti makanan yang bercabai banyak sama mengandung rasa asam yang tinggi, itu juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Ya. Ada juga faktor stres. Jangan lupa ya, stres itu bisa menyerang siapa saja, mau itu orang tua ataupun orang yang masih muda. Ya, stres itu tergantung tingkatannya, Mas. Semakin memikirkan suatu hal yang menyebabkan stres, sehingga itu bisa memunculkan kecemasan pada dirinya. Ini faktor pencetus termasuknya. Kalau faktor-faktor di atas sudah ada dan ditambah dengan stres ini, maka penyakit MAH tidak bisa dihindarkan lagi. Ya. Selanjutnya adanya penyakit lain seperti luka bakar, pembedahan, gagal ginjal, dan lainnya. Yang selanjutnya adanya kebiasaan buruk seperti gemar meminum alkohol dan rokok. Ya. Tentunya kebiasaan ini cukup buruk ya, Mas, mengingat alkohol itu kan sifatnya itu minuman yang berbahaya kalau diminum secara terus-menerus, dan rokok juga itu berbahaya
tapi memang banyak seseorang yang senang sekali dengan rokok itu. Ya. Serangan bakteri atau virus juga bisa menjadi penyebab penyakit MAH ini. Ada virus-virus tertentu yang bisa menjadi faktor penyebabnya. Selanjutnya ada konsumsi obat sembarangan. Seharusnya kalau masalah konsumsi obat ini harus direkomendasikan dengan ahlinya, Mas. Ya. Ada pun faktor pencetus lain penyakit MAH yaitu jadwal makan yang tidak teratur atau sembarangan. Ya, kebiasaan ini cukup buruk ya, mengingat hal ini bisa mengakibatkan kelebihan asam lambung dan akan mengiritasi dinding mukosa lambung sehingga lambung itu akan terasa perih. Ya. Faktor lainnya yaitu stres, ya seperti tadi yang telah dijelaskan, itu dapat mengakibatkan perubahan hormonal di dalam tubuh. Hormon ini dapat merangsang sel dalam lambung yang berlebihan. Tentunya stres itu harus dikontrol dan dikendalikan. Kita bisa mengontrolnya seperti refreshing, misalnya liburan ke tempat yang biasa dinikmati orang di waktu hari libur, ke pantai atau ke pegunungan untuk menghilangkan stres ini. Ya, ada juga makanan yang teksturnya keras. Ya, biasanya kan ada makanan yang tekstur keras itu baru digoreng, misalnya itu mendoan. Biasanya kan kalau panas itu kan lagi enak-enaknya itu mendoan. Jadi diusahakan jangan makan makanan yang teksturnya lumayan keras di saat masih dalam keadaan panas, itu cukup berbahaya. Ya. Selanjutnya ada mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi, makanan pedas, dan lainnya. Ya. Yang selanjutnya yaitu ada gejala MAH. Gejala MAH itu memang ada macam-macam variasinya ya. Setiap orang pasti memiliki gejala yang berbeda dikarenakan kondisi atau latar belakangnya itu sudah pasti berbeda. Yang umum terjadi ya, yaitu ada mual dan sering muntah. Seseorang yang akan mengalami penyakit ini pasti itu pada awalnya akan merasa perutnya mual dan ada perasaan ingin muntah. Ya, ini cukup diwaspadai ya, mengingat tidak hanya penyakit MAH saja yang akan menyerang, tetapi ada penyakit-penyakit lainnya seperti diare dan muntaber. Ada perut terasa nyeri, pedih, kembung dan sesak napas pada bagian perut dan ulu hati. Nah, ini gejala umum penyakit MAH yang paling sering terjadi. Ini yang paling spesifik, Mas. Jadi kalau ada gejala ini, segera periksakan atau membeli obat di apotek terdekat. Yang ketiga, ada nafsu makan menurun secara drastis, wajahnya pucat, suhu badannya naik, tidak seperti biasanya. Kalau orang normal itu 36 sampai 37 itu yang paling maksimal. Selanjutnya sering keluar keringat dingin, terutama di malam hari. Ada juga sendawa, terutama bila dalam keadaan lapar. Ya, saya kira itu yang paling penting. Nah, selanjutnya ada macam-macam MAH. Ya, sebagaimana yang kita tahu itu kalau penyakit MAH itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah MAH akut erosif. Nah, MAH ini adalah radang di permukaan mukosa lambung yang akut dengan kerusakan-kerusakan erosi, ya. Misalnya pengikisan lambung oleh asam lambung tersebut, sehingga itu menyebabkan kegawat darurat medis. Ada manifestasi klinis apabila seseorang terkena MAH akut erosif, diantaranya yaitu dapat mengurangi ulcerasi superficial dan mengarah pada hemoragi. Ada juga rasa tidak nyaman pada abdomen atau perut dengan sakit kepala biasanya. Sakit kepala
diiringi dengan rasa lesu, mual, dan anoreksia. Ya, ini mungkin terjadi pada orang yang akan mengalami jenis MAH akut erosif ini. Tentunya penanganannya berbeda dengan MAH yang akan saya jelaskan satunya lagi. Ada yang kedua yaitu MAH kronik. MAH kronik adalah atau peradangan di bagian mukosa lambung yang menaun, ya. Itu diderita oleh seseorang lebih dari 1 tahun biasanya. Paling sedikit itu 6 bulan. MAH kronik ini sering dihubungkan dengan ulkus peptik atau garis nona. Ya. Selanjutnya, langsung saja, ada cara penanganan MAH. Ya. Seringkali kita tak menyadari kalau penyakit MAH ini penyakit MAH mungkin karena kita terlalu sibuk, ya. Jadi kita tidak memikirkan apa itu penyakit MAH tersebut. Nanti tahu-tahu seseorang itu didiagnosa MAH. Nah, jadi jangan sampai. Nah, yaitu ada cara penanganannya MAH apabila seseorang sudah terlanjur terkena penyakit ini. Yang pertama yaitu waktu makan, ya. Jauhkan kebiasaan seseorang menunda waktu makan jika waktu tersebut telah tiba, ya. Misalnya waktu makan siang itu biasanya pukul 12. Mundur-mundurnya yaitu pukul 2 siang lah. Ya, jadi jangan terlalu mundur jauhnya, ya. Waktu makan malam juga biasanya jam 7 malam. Jangan dimundurkan waktunya. Apalagi kalau makan itu 1 hari sekali, ya, itu cukup berbahaya. Ya, sebaiknya ya makan 3 kali sehari lah, porsi normal. Yang kedua yaitu ada jenis makanannya. Kurangi konsumsi jenis makanan yang terasa asam, ya, seperti mangga yang masih muda. Terus ada jeruk yang sangat kecil, itu ada biasanya. Ada rujak, ya. Walaupun rujak itu mengandung buah-buahan, tetapi diantaranya banyak yang terasa sangat asam. Itu bagi penderita MAH itu cukup dihindari, ya, mengingat ada faktor penyebab terkait dengan makanan asam ini. Selanjutnya makanan pedas, ya. Yang suka lombok-lombok itu sebaiknya dikurangi. Ya. Boleh sih, tetapi makan pedas itu harus dikendalikan sesuai dengan kemampuan fisik kita, ya. Jangan dipaksakan. Selanjutnya yaitu jumlah makanannya. Perhatikan jumlah makanan setiap yang makannya. Jika sudah terlanjur terkena penyakit ini, di saat terlambat makannya, misalnya waktu makan siang sudah terlambat, seharusnya makan jam 12 siang, tetapi malah makan jam 3 sore sudah. Walaupun kita terasa lapar, tapi sebaiknya jangan makan langsung dalam porsi yang sangat banyak. Walaupun itu cukup menutupi kebutuhan makan yang terlambat tadi. Nanti akan merasa mual biasanya. Baik, terima kasih terkait penjelasan pada materi Penkes ini. Selanjutnya saya akan memberhentikan presentasi ini dan akan melanjutkan diskusi dengan baik. Apakah sudah jelas Kak terkait dengan apa itu penyakit MAH, pengertiannya, dan cara pencegahannya? Silakan. Ya, sudah paham, Mas. Ya, ada bagian yang masih dirasa kurang paham, seperti tadi bagian pengertian, jenis-jenis MAH-nya itu, dan pencegahannya mungkin. Silakan. Saya mau tanya, Ya. apakah penyakit MAH bisa ditangani menggunakan pengobatan tradisional? Ya.
Pertanyaannya cukup bagus, Mas. Tetapi ini merupakan suatu hal yang lebih spesifik terkait dengan penyakit mah ya. Apakah penyakit mah itu bisa disembuhkan dengan pengobatan herbal? Ya, saya akan menjelaskan dulu ya. Penyakit mah itu disebabkan karena asam lambung itu naik. Biasanya itu karena seseorang itu menunda makan atau makan makanan yang sangat pedas dalam jumlah banyak dan makan asamnya misalnya. Ya, untuk pengobatannya yaitu ada pengobatan farmakologis, yaitu ada obat-obatan kimia. Itu bisa dibeli di apotek, Mas. Tetapi untuk nama obatnya saya belum tahu pasti karena memang saya belum pernah membelinya. Ya, itu bisa ditanyakan kepada petugas apotek, itu pasti ada. Untuk terapi apa ya? Terapi tradisional ya, Mas. Terapi Iya, iya. tradisional. Setahu saya itu kalau untuk mah ya tidak ada, Mas. Ya, kalaupun mau mencari tahu sendiri bisa browsing, tapi saya belum pernah menemukan atau mengetahui adanya pengobatan tradisional penyakit mah ini. Ya, soalnya itu mah itu kan yang diserang itu lambungnya. Jadi untuk menanganinya yaitu dari diri kita sendiri. Makannya itu harus teratur dan usahakan jangan memaksakan diri sesuai dengan kemampuan kita saja. Ya, kalau mungkin pengobatan tradisional ada itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu, Mas. Bagaimana efek-efeknya ke depannya, jangan sampai kalau sudah kita terlanjur berobat, tentunya efeknya itu bisa lebih berbahaya lagi daripada penyakitnya. Itu bisa didiskusikan dengan yang ahlinya saja, Mas. Baik, itu jawaban dari saya. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup, Mas. Ya, baik. Sekian sesi tanya jawab terkait dengan Menkes mah atau gastritis ini. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan ya, Mas. Ya. Ya, baik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Mas. Ya, tidak ada. Baik, saya tutup diskusi atau Menkes ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.